bangsa Indonesia melalui pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Upaya pembinaan perilaku kewarganegaraan Indonesia. Nah, di situ ada yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Samping di atas ada buku pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada pembelajaran kewarganegaraan. Pembelajaran kewarganegaraan itu terkait dengan organisasi atau biasa ada pramuka, mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, nah itu termasuk. Kemudian yang ketiga, pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter itu masuk ke pramuka. Pramuka yang dimana mampu untuk melatih siswa agar bisa bertanggung jawab, mandiri, berbudi pekerti yang umum. Kemudian ada 4 peran keluarga, lingkungan dan masyarakat. Di situ ada keluarga di mana mendiskusikan terkait dengan sikap dan perilaku. Kemudian ada lingkungan. Nah, lingkungan di situ ada lingkungan yang membuat sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar. Nah, itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila juga. Kemudian ada masyarakat. Nah, di situ ada masyarakat yang dimana mereka bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Nah, itu juga terkait dengan warga negara yang baik. Kemudian ada 5 upaya sosialisasi. Nah, yang digambar nomor 5 itu dimana menggunakan media sosial sebagaimana untuk mempromosikan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik atau good citizen adalah individu yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, di sini menurut Aristoteles menganggap warga negara sebagai individu yang hidup dalam masyarakat politik, memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Jadi di sini aku mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri. Yang pertama, 1, taat hukum dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, toleransi dan gotong royong. Yang ketiga, kritis dan partisipatif. Yang keempat, berintegrasi dan peduli lingkungan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang berikutnya itu ada perilaku atau sikap warga negara. Yang pertama itu ada membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua itu mematuhi aturan lalu lintas. Yang ketiga itu membayar pajak tepat waktu. Yang keempat ada berani melaporkan tindakan korupsi. Terus yang kelima itu mendukung produk dalam negeri dan ekonomi nasional. Terus yang keenam menghargai budaya internasional. Cinta tanah air adalah perasaan bangsa setia dan memiliki terhadap negara dan bangsa yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terus yang berikutnya itu ada bentuk kesadaran dan cinta tanah air. Yang pertama itu menghargai sejarah perjuangan bangsa. Terus yang kedua melestarikan budaya dan kreatif lokal. Terus yang ketiga itu ada menggunakan bahasa nasional dengan baik dan benar. Terus yang berikutnya ada memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Terus ada juga bangga menggunakan produk dalam negeri. Terus yang berikutnya ada menjaga nama baik bangsa dan negara. Terus yang terakhir ada berpartisipasi untuk mengharumkan nama bangsa. Nah, sekian dari presentasi kami. Untuk teman-teman ada yang bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, saya Media dari kelompok 7 ingin bertanya. Tadi kan kalau menjelaskan tentang pembinaan perilaku kewarganegaraan Indonesia. Nah, di salah satu contoh tersebut ada pembentukan karakter yang kalau dibilang ada di dalam ekstrakurikuler pramuka kan. Nah, aku mau tanya, selain pramuka apa sih kegiatan sekolah atau ekskul lain yang dapat membentuk karakter? Terima kasih. Ini menjawab pertanyaan dari Ibu Dia tentang membentuk karakter siswa yang selain kegiatan ekstrakurikuler, selain kegiatan pramuka itu, selain itu ada kegiatan yang namanya seni bela diri taekwondo. Biasanya orang belum praktek kan? Masih. Iya. Gimana kamu? Gimana? Iya, boleh. Oke. Ya, baik, perkenalkan saya Prati Fadlin. Jadi saya mau tanya, tadi udah disinggung sama Ibu Ebiati yang terkait program kebaran itu. Nah kan itu tuai pro kontra, bahkan Komnas HAM sendiri nggak setuju, kayak ngerasa militer itu barat itu bukan tempat dunia pendidikan anak-anak gitu. Untuk itu udah bagian sekolah pendidikan, bukan bagian tentara lagi gitu kan, bukan bagiannya mereka, beda ranah gitu. Nah, menurut pendapat kalian program ini bagus nggak sih diterapkan di Indonesia gitu? Jadi kan maksudnya kayak wajib militer kan, sedangkan di Indonesia nggak terapin wajib militer gitu kan. Nah, apakah emang efektif program tersebut dan bisa dilakukan secara berkala untuk semua daerah gitu? Apakah bisa membentuk sebuah karakter? Sedangkan yang saya tahu kalau di barat militer itu hanya karakter disiplin, tapi kayak untuk yang lain-lainnya kan belum gitu loh. Jadi mereka hanya kayak takut aja taat terhadap peraturan, tapi karakter lainnya tuh nggak ada di barat militer. Tentara juga nggak belajar, tapi nggak gimana sistemnya, mereka tuh hanya terkait disiplin dan keras aja gitu loh. Gitu. Terima kasih.
orang tua, guru, ataupun masyarakat sekitar untuk menertibkan anak-anak itu terkait dengan hal yang mereka lakukan. Nah, sebenarnya bagus untuk itu. Tapi di sisi lain juga dari bagian kita subsidi militernya juga itu kan bagian yang mengatur tentang wajib militer dalam pendidikan itu kan punya pendidikan sendiri kan militer. Dan di situ juga mungkin ada keberatan, ada di situ produk kontranya di mana mereka bisa terima untuk melatih. Sedangkan tugas mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara itu udah berat. Bagaimana mereka bisa itu? Tapi menurut saya itu baik dan bagus untuk diterapkan. Yang dijumlah ya ingin bertanya pada kelompok tiga ya kelompok 3 saya Mahardika dari kelompok 5 ingin bertanya mengenai pajak. Tadi kan membayar pajak tepat waktu gitu. Nah kita sebagai masyarakat kalangan menengah kan yang dibebankan pajak banyak gitu ya, kita dari motor, rumah, tanah segala macam kan dipajak ya. Sementara kita kan memikirkan bagaimana kita ya anak diaturkan ke anak buah cukup gitu ya. Sementara masyarakat yang mohon maaf yang tergolong kurang mampu dan mayoritas penerima bansos itu kan yang dari Kang Deddy Mulyadi itu gubernur saya kan itu kan sering dapat permintaan bantuan untuk melahirkan masyarakat yang kurang mampu, dan masyarakat kurang mampu itu kebanyakan anaknya yang ke 4, 5, 6 gitu ya. Nah, apakah hal tersebut harus dikendalikan oleh pemerintah gitu untuk dan apakah dengan semakin banyak masyarakat yang menerima bansos dan kurang mampu itu menambah beban pajak yang wajib pajak gitu? Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Ika terkait dengan beban pajak tadi, terus juga bagaimana bansos itu diambil alih oleh pemerintah. Dan pertanyaan seperti itu kurang lebihnya. Nah, di situ kenapa pajaknya itu merajalela sekali di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kita setiap hari? Ada pajak dari pajak bangunan, pajak tanah, dan di situ pajak dari motor segala macam. Itu sangat merasakan dan membebankan. Nah, saya juga dari daerah Pelosok NTT, itu juga kita dapat beban pajak tanah. Gimana solusinya untuk menghadapi itu? Sebaiknya diajukan ke pemerintah. Nah, di situ pemerintah yang harus apa ya istilahnya untuk lebih lebih terarah atau teratur secara terstruktur gitu untuk koordinasi atau dapat menghandle terkait dengan pajak, bagaimana mengatur supaya masyarakat itu jangan terlalu terbebani dengan namanya pajak. Karena kan masyarakat yang contoh kayak di daerah terpencil itu ekonominya minim sekali. Nah, terus dibebankan lagi sama pajak, itu sangat merasakan dan membuat contoh untuk diri sendiri itu rasanya berat. Apalagi untuk keluarga yang kurang mampu, itu sangat merasakan sekali. Dan untuk yang bansos, kenapa sih pemerintah yang harus ambil alih? Nah, itu yang pertama itu karena kan pemerintah yang menyediakan program terkait bansos. Contoh yang kemarin kayak era Jokowi itu terkait dengan bantuan sosial berupa yang ada di kuliah, terus ada yang terkait dengan rumah sakit itu ya. Nah, di situ pemerintah yang mengambil alih dan mengatur bagaimana untuk sampai kepada masyarakat sekitar untuk mereka menikmati hasil dari yang mereka kasih itu. Kemudian bagaimana mereka, tapi kadang yang di kuliah itu juga tidak dijalankan atau digunakan dengan baik. Namun yang KIS itu juga tidak di rumah sakit kadang juga tidak diterima. Kadang-kadang ada alasan karena masalah terkait kartunya atau masalah segala macam problem itu jadi yang Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tadi pemaparan itu memaparkan terkait pendidikan karakter itu ada beberapa poin, salah satunya ada lingkungan keluarga dan masyarakat. Menurut kalian, apa pentingnya peran lingkungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan dalam membentuk pendidikan karakter pada anak? Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang diwakili oleh Ilham. Pertanyaannya, menurut Anda, apa pentingnya peran lingkungan keluarga dan masyarakat dalam membentuk pendidikan karakter pada anak? Nah, di sini menurut kami atau kelompok kami, lingkungan keluarga dan masyarakat memainkan peran sangat penting sekali dalam membentuk pendidikan karakter pada anak. Nah, berikut ada beberapa alasan. Nah, di sini yang pertama untuk peran lingkungan keluarga. Yang pertama, model perilaku. Orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat menjadi model perilaku yang baik bagi anak. Kemudian mengajarkan nilai-nilai, di mana keluarga dapat mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerjasama, dan toleransi antar sesama. Kemudian pengawasan dan pembimbingan. Keluarga dapat mengawasi dan membimbing anak dalam mengembangkan karakter yang baik. Kemudian lingkungan masyarakat peran. Melalui pengalaman sosial, masyarakat dapat memberikan pengalaman sosial sebagai anak untuk berinteraksi dengan orang lain ataupun orang banyak. Kemudian mengajarkan nilai-nilai sosial, yang dimana masyarakat dapat mengajarkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, toleransi, empati, dan lain sebagainya. Kemudian pengawasan dan pembimbingan.
Masyarakat dapat mengawasi dan membimbing anak dalam mengembangkan karakter yang baik. Kemudian tentu harus ada manfaatnya untuk membentuk karakter yang baik bagi anak, meningkatkan kesadaran sosial bagi anak, kemudian meningkatkan kualitas hidup bagi anak. Nah, dengan demikian, lingkungan keluarga dan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk pendidikan karakter pada anak. Satu, izin bertanya di kelompok 5 ya. Izin bertanya mengenai materi sebelumnya. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan nilai-nilai tersebut untuk mencapai kewarganegaraan yang baik dalam konteks masyarakat yang kompleks dan beragam. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang diwakili oleh Joshua. Pertanyaannya, bagaimana diketahui mempertimbangkan nilai-nilai pembinaan perilaku warga negara untuk mencapai kewarganegaraan yang baik dalam konteks masyarakat yang kompleks dan beragam. Nah, saya menjawab perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Di sini yang pertama kita membahas dulu tentang mempertimbangkan nilai-nilai. Mengenal dan menghargai keberagaman. Mengenal dan menghargai keberagaman budaya, agama, latar belakang masyarakat. Kemudian mengembangkan nilai-nilai universal seperti sikap toleransi, empati, dan kerjasama. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat dalam pembinaan perilaku warga negara. Kemudian perlu ditegaskan sekali yaitu strategi pembinaan. Tentu harus ada strategi. Nah, strategi di sini yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan yang mana inklusif dan berbasis pada nilai-nilai universal, kemudian pada kegiatan masyarakat yang mempromosikan toleransi, empati, dan kerjasama melalui media sosial atau yang lainnya. Kemudian pengembangan karakter yang mana berbasis pada nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal lainnya. Kemudian tentu kita bermanfaat. Pemanfaatannya itu meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, meningkatkan toleransi dan empati, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan demikian, pertimbangan nilai-nilai pembinaan perilaku yang warga negara dalam konteks masyarakat yang kompleks dan beragam dapat membantu mencapai kewarganegaraan yang baik. Saya Firly dari kelompok 2, izin bertanya. Tadi kan yang udah dijelasin sama Kak Neno, di sini ada upaya pembinaan perilaku warga negara Indonesia. Saya mau bertanya, mengapa pembinaan karakter penting dalam pendidikan kewarganegaraan? Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakili oleh Firly Sajida Rahman. Nah, pertanyaannya, mengapa pembinaan karakter penting dalam pendidikan kewarganegaraan? Pembinaan karakter penting dalam pendidikan kewarganegaraan karena beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, membentuk warga negara yang baik. Tentu pembinaan karakter dapat membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab, disiplin, kemudian meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Pembinaan karakter meningkatkan kesadaran kewarganegaraan peserta didik untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Kemudian mengembangkan nilai-nilai positif. Pembinaan karakter meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian membentuk kepribadian yang baik. Nah, yang dimana pembinaan karakter ini membentuk kepribadian yang baik dan seimbang. Kemudian dari sini kita harus melihat manfaat pembinaan karakter. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, meningkatkan hubungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial. Nah, dengan demikian pembinaan karakter penting dalam pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik, meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, dan mengembangkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini warga negara yang